Rekan-rekan sudah melihat di depan kita semua, ini ada barang bukti yang kita sajikan, termasuk juga ada tersangka di belakang. Pada tanggal 28 April ya 2021 yang kemarin, beberapa waktu yang lalu, kita mendapat laporan kaitannya dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ya, TKP-nya saat itu di SMA Negeri 1 Suri. Saat itu setelah dilakukan penerimaan laporan, tentunya jajaran Satreskrim saat itu sudah langsung mengambil langkah-langkah di bawah koordinator Satreskrim sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Karena ini sebagai salah satu kasus yang menurut saya menonjol ya di bulan April kemarin, karena dalam laporan itu pihak korban dalam ini yang mewakili SMA 1 bahwa merasa kehilangan 10 unit laptop yang berada di dalam ruangan lab gitu di SMA 1 itu. Nah, tentunya ini menjadi perhatian khusus kami, karena bukan saja barang bukti yang sebanyak itu yang hilang, tapi tentunya ini juga menjadi hambatan dalam rangka proses belajar mengajar siswa. Ya, kalau 10 unit ini digunakan oleh 10 orang dikalikan beberapa kegiatan, ya tentunya bisa beberapa kelas ini terganggu. Nah, dengan fakta itu, kondisi itu, kita kemudian melaksanakan olah TKP. Dari situ kita sudah mendapat petunjuk ya, dan tentunya ini menjadi data awal untuk melaksanakan pengungkapan atau penyelidikan lebih lanjut. Setelah melaksanakan olah TKP, dari berbekal hasil yang sudah kita dapatkan, tidak sampai 24 jam ya, di tanggal 29 besok harinya siang ya, dari sore dilaporkan, kemudian kita ke TKP, olah TKP, kemudian mengambil langkah-langkah penyelidikan yang diperlukan sampai dengan malam, dan besok siangnya kita sudah bisa mendapatkan petunjuk siapa pelakunya. Nah, dari data itu tim Opsnal kemudian juga didukung penyidik yang lain melakukan tindakan penangkapan. Nah, penangkapan itu yang di belakang ini rekan-rekan bisa lihat bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan, ya, diambil keterangan, akhirnya pelaku ini bisa membenarkan bahwa dia bersama rekannya yang melakukan perbuatan pencurian yang pemberatan atau pencurian yang berada di SMA 1 ini. Nah, ternyata dari proses itu kita dalami, salah satu dari pelaku ini juga sebelumnya ya kita sudah lakukan ya yang bersangkutan sudah kita amankan. Jadi dari 2 orang ini salah satunya sudah kita tangkap di Polres dengan kasus pencurian yang lain, TKP yang lain. Jadi ini sepertinya sudah menjadi hal ya kambuhan. Sudah dilakukan proses TKP yang lain, sudah kita tangkap, dan itu korbannya adalah seorang dokter yang pada saat itu kehilangan sejumlah uang di dalam mobil. Jadi sudah kita tangkap. Nah, ternyata rekan yang di luar yang sudah kita tangkap ini menyampaikan bahwa itu temannya juga yang ikut di SMA pencurian SMA. Jadi memang ini sudah pelaku ini sudah berulang kali. Jadi kasus yang pertama yang kaitannya dengan pencurian di dalam mobil yang korbannya adalah seorang dokter di wilayah kita ini,
TGB-nya sejumlah uang, sedang dalam proses, sedang diproses, sedang ditahan, gitu ya. Sebelum tertangkap itu yang bersangkutan juga melakukan pencurian di TKP-nya SMA Negeri 1. Nah, jadi dua pelaku ini sudah sama-sama kita tangannya, kita proses, dan dua-duanya juga merupakan residivis. Ya, residivis pernah terlibat kasus tindak pidana pencurian juga, dan oleh Polres Kepulauan Yapen sudah ditangkap beberapa waktu yang lalu, sampai dengan sudah dilimpahkan ke persidangan, sudah diputuskan dan sudah keluar. Begitu sudah bebas menjalani hukuman di luar, melakukan yang ini di TKP-nya SMA, dan satu lagi tadi yang sedang dalam proses di dalam mobil korban seorang dokter tadi. Jadi ini adalah bentuk sekali lagi komitmen dari Polres Kepulauan Yapen berusaha menegakkan atau memberikan kepastian hukum kepada semua pelaku tindak pidana, yang tentunya ini menjadi salah satu perhatian atau atensi kita, kasus menonjol. Dan kita tidak berharap pelaku-pelaku seperti ini akan terus berkeliaran. Ya? Nah, dari kaitan dengan ini kita sudah bisa amankan. Ya, pengembangan setelah tertangkap tentunya tidak berhenti hanya pemeriksaan saja. Tentunya kita lakukan tindakan lebih lanjut, yaitu mengamankan barang bukti. Jadi setelah kita lakukan penangkapan, pengembangan pemeriksaan dilanjutkan dengan penyitaan, ini barang-barang ini sudah berpindah tangan, ya, atau bisa kita nyatakan di sini bahwa sudah dijual. Gitu. Ada pihak lain yang selaku penadah dari barang-barang curian ini, dan ini sudah menjadi tahap lanjut. Selesai pemberkasan ini sudah kita siap ke kejaksaan. Tentunya semua pihak yang menerima ataupun yang membeli barang-barang hasil tindak pidana pencurian ini juga akan kami lanjutkan proses penyidikannya. Ada beberapa orang dan laporan Kasat Reskrim sudah siap untuk dilanjutkan prosesnya ke tingkat penyidikan. Pasal yang disangkakan untuk pelaku, yang jelas ini adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ya. Itu unsur-unsurnya dilakukan lebih dari satu orang di malam hari dengan cara memanjat, merusak dan sebagainya. Nah, itu kita terapkan pasal 363 ayat 4, ya, ayat 1 ke 4 ulangi. Pasal 363 ayat 1 ke 4, karena ini mereka tidak satu orang, ya, kita kenakan dengan juntokan dengan penyertaan, ya, pasal 55 sebagai turut serta. Itu yang pasal yang bisa disangkakan dengan ancaman pidana 7 tahun, ya, di atas 5 tahun sehingga kita lakukan stop.